Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terdiri dari satu pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai dengan perjanjian kerja, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat P3K. Tuh, jadi kalau yang P3K itu berarti memang non PNS, tapi haknya mirip dengan PNS. Jadi kalau bertanya, kan yang diundang ASN, bukan berarti yang ikut diseminasi cuma PNS. ASN itu adalah yang PNS atau yang non PNS. Meskipun teman-teman di sini yang saya undang kawan-kawan itu belum masuk kajian kamu Mas. Kalau kita sebagai orang nasional gitu ya, maka itulah ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 konsensus yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan sampai hari ini ada 4 hal itu yang kita kenal dengan sebutan apa? 4 pilar kebangsaan. Oke, pertanyaan saya, kita akan bahas satu persatu. Pertanyaannya kita akan bahas satu persatu mulai dari Pancasila. Saya ingin coba ini Mbak Widi yang pertama. Kira-kira Pancasila yang panjenengan hafal ada berapa sila? Coba dihafal, dibacakan. Kalau mikir. Ini saya tidak ngantor, nanti semuanya punya giliran. Oke, tepuk tangan. Oke, gitu ya. Pancasila itu berasal dari bahasa apa ini? Bahasa Sanskerta. Terdiri dari 2 kata, yaitu panca artinya saya malah yang benar. Masih belum giliran. Karena jawabnya bersama-sama tidak ada bonus. Oke, ini yang paling baru Mbak Intan, yang baru lulus kemarin ya. Lahirnya tanggal berapa Mbak Intan? Pancasila itu lahirnya tanggal berapa? Juni 1945. Demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima keturunan yang berbudaya. Jadi kalau melihat rumusan ini yang paling mendekati dengan Pancasila yang sekarang kita kenal adalah hasil renungan ataupun hasil yang dirangkai atau yang dibuat oleh beliau Profesor Muhammad Yamin. Namun ide nama Pancasila memang oleh beliau Bapak Insinyur Soekarno. Oke, next. Setelah itu rumusan tadi kan hasil sidang BPU
PKI. Nah, kemudian Piagam Jakarta itu dibuat setelah BPUPKI menyelesaikan sidang-sidangnya, dibubarkan pada tanggal 7 Agustus, kemudian dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 8 Agustus, mulai menyusun rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar konstitusional kita. Di dalamnya pertama kali tentu yang dirumuskan pembukaan. Sebelum membuat rumusan pembukaan, maka di sana tentu dicantumkan di dalamnya ada rumusan tentang Pancasila versi Piagam Jakarta. Sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya, berarti tanggal 17 Agustus begitu proklamasi kemerdekaan dikumandangkan ataupun disampaikan, diproklamirkan, hari itu berarti belum ada undang-undang dasar. Rancangannya sudah, tapi penetapannya pada tanggal 18, satu hari setelah kemerdekaan itu. Selesai itu, berarti kita sudah punya Pancasila, dasar negara, kita sudah punya Undang Dasar Negara sebagai dasar konstitusi tertinggi. Maka selanjutnya kita akan bicara perjalanannya Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Ini merupakan kesepakatan daripada agresi lagi. Kan itu setelah agresi 1 tahun 47 dan agresi 2 tahun 49 awal, ya. Hingga akhirnya tahun 27 Desember kesepakatan hasil KMB Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Kalau nggak salah pemerintahannya di Jogja, ya, pemerintah pusatnya. Dan untuk pertama kali nama Indonesia itu justru dikenalkan atau ditemukan oleh sejarawan Universitas Oxford dalam sebuah, yaitu yang tadi yang Peter Cherry itu ditemukan dalam sebuah Journal of India Archipelago and Eastern Asia, hasil penelitian seorang pakar hukum Skotlandia, Jim Logan, tahun 1850. Artinya pertama kali Indonesia disebut dalam sebuah jurnal itu tahun 1850 atau Malayunesia. Lagi-lagi memang ini mungkin puncaknya, ya, orang-orang Eropa Barat mengganti nama Nusantara menjadi istilah-istilah. Itu ada Indonesia, tidak langsung Indo, tapi itu temuannya adalah sebutannya Indonesia atau Melayu. Karena yang sama tahun 800-an. Di mana kata Indonesia itu berasal dari kata Latin Indus yang berarti India dan kata Yunani Nesos yang berarti pulau. Nesioi atau jamaknya. Jadi ketika digabung Indus Sioi tadi. Nah, untuk tokoh nasional yang pertama kali menggunakan kata Indonesia adalah beliau Bapak Suwardi Suryaningrat, atau yang lebih populer kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara atau Dewantara orang Jawa. Dimana beliau mendirikan sebuah lembaga pers di Belanda, atau beliau diasingkan di sana dengan sebutan Indonesia. Apa itu bahasa gimana? Indonesia Press Bureau dalam bahasa, artinya Biro Pers Indonesia. Itu tuh zaman itu Pak Suwardi Suryaningrat itu tidak langsung menyebut Indonesia seperti sekarang ini, tapi itu seperti itu karena memang tentu acuannya ketika di Belanda seperti itu. Ada tokoh lain yaitu Cornelis van Veldhoven itu 1917 itu kan orang Belanda, tapi sudah menyebut nama Indonesia dengan sebutan Indonesia sebagai pengganti Indis atau India. Menjadi pelajar di Belanda, mengubah nama perhimpunan pelajar Hindia Belanda atau Indische Vereniging menjadi Indonesis
periode atau perhimpunan pelajar Indonesia. Terus 1924 Dr. Sutomo mendirikan organisasi Indonesia Studi Club dengan atau Klub Pelajar Indonesia. Terus sebelumnya kalau mengacu nama-nama sebelumnya itu India Studi Club dan sebagainya. Kemudian nama Indonesia disepakati oleh kalangan pelajar saat terjadinya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1945. Dan akhirnya nama Indonesia pun digunakan dalam sebuah teks proklamasi kemerdekaan yang menjadi momen lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kesimpulannya, NKRI yang perjalanannya begitu panjang, yang awalnya disebut Nusantara berubah menjadi Indonesia dengan bahasa asing dan sebagainya, akhirnya memang sekarang setelah proklamasi kemerdekaan itu kata-katanya kalau saat itu mungkin Indonesia tetap seperti itu ya. Tapi kalau kalau kita lihat teks proklamasinya itu bahasanya pasti masih pakai ejaan lama. Kalau yang kita baca sekarang ini kan ejaan. Pertanyaannya, apakah NKRI yang sudah berumur 79 tahun ini akan mampu bertahan sampai yaumil qiyamah, atau kita kira akan mau bertahan sampai kapan? Satu. Ini pertanyaan menjadikan karena mohon maaf, Majapahit yang begitu kuat jajahannya sampai Filipina sampai Malaysia itu pun hancur setelah berumur berapa tahun Pak? Ada 100 tahun ada lebih ya umumnya Majapahit ya. Sebelumnya kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau kita mengingat sejarah itu kan ada dua kerajaan yang cukup besar dan bertahan cukup lama, ya dua itu kan. Kalau yang lain kan hanya paling berapa tahun bubar, berapa tahun selesai bubar. Maka pertanyaan tantangan kita adalah NKRI yang dengan segala proses dari perjuangan merdeka, proses penyusunan dasar negara, undang-undang dasar dan kesepakatan konsensus dasar bangsa yang kita sepakati hari ini ada masih 4 akan bertahan sampai kapan? Dan itu kita berharap anak cucu kita menjadi warga bangsa Indonesia dan bertahan sampai kemudian. Tapi tidak ada yang bisa menjamin. Nyatanya Uni Soviet juga kuat, Yugoslavia juga kuat. Tapi itu memang negara-negara sosialis, komunis. Dan rongrongan untuk bubarnya NKRI ini kan sudah terjadi. Zaman awal revolusi gitu ya. Itu pemberontakan mulai dari Permesta. Banyak sekali waktu itu. Nah, semuanya sudah terjadi. Puncaknya di 13 PKI tahun 65. Sekarang gerakan modern untuk menghancurkan NKRI masih terus berjalan. Mohon maaf. HTI paham khilafah yang diusung nanti itu adalah salah satu upaya untuk merubah ideologi NKRI ini dengan paham Islam. Dan itu paham yang mohon maaf ngeri-ngeri sedap. Orang yang berani membredel hati itu kan dianggap melawan Islam kan gitu. Dan itu mohon maaf itu. Nah makanya kalau pada sekarang ada orang yang masih menggunakan agama, sebenarnya itu menggunakan agama untuk target dan agenda politik sebenarnya. Maka kita harus betul-betul berhati-hati. Jadi kalau saya diskusi dengan diskusi ya, kita ngobrol dengan Pak Yai Terusi untuk dia itu, kalau beliau menyampaikan secara pribadi, yakinnya NKRI akan tetap bertahan. Satu itu. Yang kedua, mengapa? Orang-orang yang mengusung paham khilafah, orang-orang yang mengusung atau menginginkan ideologi atau dasar negara ini berubah, tanya ke saya, mereka itu ada berapa orang